Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang teknik komputer yang dipelajari pada kelas 10 semester 1 SMA MA. Komponen penyusun komputer. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak komputer, dan yang ketiga ada pengguna. Perangkat keras komputer, hardware, merupakan komponen komputer yang memiliki wujud dan dapat disentuh atau diraba. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat komputer dikelompokkan menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Perangkat masukan. Perangkat masukan biasa disebut dengan input. Adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh komputer. Perangkat input komputer terdiri dari berbagai jenis, yaitu yang pertama ada keyboard, ada mouse, scanner, kamera digital, mikrofon, dan trackball. Yang kedua ada perangkat pengolah data. Merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data, serta operasi aritmetika dan logika yang dilakukan pada data. Perangkat pengolah disusun berbagai macam komponen yang memiliki fungsi masing-masing dan saling terkait, yaitu ada prosesor. Prosesor merupakan otak komputer yang berfungsi mengkoordinasi seluruh sistem perangkat dan komponen yang ada pada komputer untuk memproses perintah dan data dengan cara saling bekerja sama secara otomatis, sehingga serangkaian pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada memori. Memori dibedakan menjadi dua, yaitu RAM, Random Access Memory. Merupakan sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses ketika tanpa memperdulikan letak data tersebut di dalam memori. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati, kehilangan daya. Dan yang ketiga ada motherboard. Merupakan papan utama yang terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Yang keempat ada power supply. Power supply bertugas untuk membagi sumber daya listrik ke semua perangkat keras dalam komputer. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan disk yang dilapisi dengan bahan magnetik. Sound card merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara, merekam suara, dan mengolah suara. Dan yang ketiga ada perangkat keluaran atau sering disebut dengan output. Merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data berupa monitor, printer, infocus atau proyektor, dan speaker. Yang keempat ada perangkat penyimpanan. Merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Ada flash disk, hard disk, optical disk. Perangkat lunak komputer. Secara umum, perangkat lunak komputer dapat diartikan sebagai suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Keberadaan software memiliki fungsi yang sangat penting bagi komputer. Berdasarkan jenisnya, software dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa pemrograman, programming language. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis.
Contohnya Java, Microsoft Visual Basic, dan C#. Yang kedua ada sistem operasi. Operating System merupakan sebuah program yang berfungsi untuk mengolah segala proses dan mengelola program-program di dalam komputer. Yang ketiga ada program aplikasi. Merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang keempat ada program bantu. Merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Berdasarkan distribusinya, program dikelompokkan menjadi 4, yaitu shareware. Merupakan program terbatas didistribusikan, baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas. Freeware merupakan perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Free software. Free software lebih mengarah kepada bebas penggunaan, tetapi tidak harus gratis. Free software tidak mengarah kepada gratis pembelian, tetapi penggunaan dan distribusi. Yang keempat ada software berbayar. Merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Pengguna brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras. Berdasarkan tugasnya, brainware dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama programmer bertugas untuk membuat sebuah program aplikasi tertentu. Yang kedua, administrator, orang yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sistem. Yang ketiga, operator, merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Yang keempat, sistem analis, orang yang bertugas melakukan pengamatan lapangan dan rancangan sistem yang akan dibangun. Sekarang masuk ke materi yang kedua, permasalahan saat menggunakan komputer. Keluhan yang sering terjadi saat menggunakan komputer, ada beberapa keluhan dan juga faktor penyebabnya dan saran pemecahan. Keluhan yang pertama, keluhan visual, iritasi mata, dan kekebalan pemandangan. Faktor penyebabnya adalah pencahayaan yang tidak memadai, definisi karakter yang jelek, kilauan dan pantulan cahaya. Saran pemecahannya, jaga tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai dengan 700 lux. Kendalikan adanya pantulan dan kilau. Gunakan kontras dan atur kecerahan serta kontras karakternya. Letakkan layar tampilan sejajar dengan jendela. Pakai pelindung, kilau jika diperlukan. Keluhan yang kedua, keluhan pada leher, bahu, dan lengan. Faktor penyebabnya adalah tinggi meja yang tidak memadai. Saran pemecahan, sediakan meja kerja yang tingginya dapat diatur dan memungkinkan pengguna untuk mengatur ketinggian layar. Yang ketiga ada pergelangan tangan. Faktor penyebabnya adalah terlalu banyak mengetik, sudut telapak tangan yang tidak sempurna. Saran pemecahannya, berhenti secara periodik dari pekerjaan mengetik. Gunakan kursi yang mempunyai sandaran lengan. Sediakan pula tumpuan pergelangan tangan. Yang keempat, rasa pegal di punggung dan di pinggang. Faktor penyebabnya adalah ruangan kaki yang sempit dan kursi yang tidak memadai. Saran pemecahannya, sediakan meja kerja yang memadai sehingga kaki pengguna dapat bergerak secara bebas. Sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung yang telah diatur ketinggiannya. Menggunakan komputer dengan posisi yang benar. Yang harus diperhatikan yaitu monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya. Yang kedua, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Yang ketiga, atur cahaya monitor agar tidak terlalu gelap dan terang. Yang keempat,
Sering mengedipkan mata minimal 5 detik setiap 10 menit apabila mata terasa lelah. Yang kedua, posisi keyboard. Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Yang ketiga, posisi mouse. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Usahakan posisi mouse dan keyboard sejajar. Yang keempat, posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada dalam posisi yang membuat kita nyaman, agar tidak membuat otot tegang atau kelelahan. Kursi usahakan mempunyai busa dan sandaran yang nyaman. Tinggi meja yang baik adalah 55-75 cm. Mengatur posisi tubuh. Mengatur posisi tubuh yang benar saat menggunakan komputer dapat memberikan rasa nyaman dan memperkecil kemungkinan cedera saat menggunakan komputer. Yang perlu diperhatikan yaitu posisi kepala dan leher, posisi punggung, posisi pundak, posisi lengan dan siku, dan juga posisi kaki. Sekian materi dari saya yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.